Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan 2022 berdasarkan transit planet yang ada, Rahu yaitu di April ini, lalu Saturnus atau planet Saturn bakal transit ke Aquarius ya. Jadi ini untuk setiap zodiak aku udah buat beberapa, dan kali ini untuk Cancer ya. Cancer, energi ini bisa bermain di akhir April ataupun setelahnya, cuman bisa aja udah terjadi karena setiap dari kita pasti punya birth chart yang berbeda dari satu yang lainnya. Oke, bahkan birth chart atau bagian lahir seseorang yang kembar pun bakal berbeda sih. Jadi setiap orang mempunyai seperti sidik jari yang berbeda, nggak akan ada yang sama. Seperti itu juga berchartnya ya. Jadi kalau tidak respon, tidak sesuai ya, kamu bisa cek kamu punya sun apa, moon apa, matahari apa, bulan apa ya, zodiak apapun juga di planet lain ya yang berbeda. Oke. Dan ada yang tanya, Kak, Merkurius itu zodiaknya apa? Itu aku agak bingung untuk menjawabnya, bukan karena gimana, yaitu sebenarnya kita harus lihat dari birth chartnya kamu ya. Merkuriusnya ada di planet apa, bukan berarti setiap orang sudah pasti Merkurius itu ada di sini gitu. No, Merkurius itu adalah ruler atau suatu planet yang memang dia bakal seperti penguasa untuk semua untuk beberapa zodiak ya. Namun setiap dari kita bakal berbeda ya. Kita lihat sembari aku nyiapin oracle-nya ya, aku bakal jelasin gimana tentang transit planetnya ya. Jadi untuk Cancer sendiri ya, Rahu bakal ada di 10th house-nya kamu, yaitu bakal ada di 4th house-nya kamu. Jadi untuk Cancer, Libra ya, cukup bakal kencang energi planet yang bermain di pertengahan tahun ini terutama. Oke, ya seperti aku bilang tadi, Cancer. Untuk Cancer sendiri, Libra ya bakal cukup berperan besar. Apa yang bermain saat di April atau pertengahan ini untuk Cancer, Saturn juga bakal masuk ke 8th house-nya kamu, atau Saturn bakal masuk di Aquarius. Bagi kalian yang mempunyai Saturn di Aquarius bakal Saturn return gitu. Karena sekarang saat aku baca masih Saturnus ada di Capricorn ya. Dan di sini ngasih lihat banget ya untuk Cancer ya, kamu bisa masa ini bukan masa yang cukup baik memang ya, kalau memang kamu udah berpasangan dengan seseorang ya, dimana untuk menginginkan pernikahan dalam waktu yang cepat. Karena untuk Cancer sendiri ya, 7th house dan 8th house-nya kamu itu adalah ruralnya. Tanpa kita ngeliat Saturn-nya, kita lihat rural 7th house dan 8th house-nya adalah Saturn sendiri gitu ya. Jadi ini ngasih lihat masa ini untuk percintaan ya, relasi romantisme dan hubungan kamu dengan in-laws kamu atau mertua kamu atau calon mertua kamu nggak dalam posisi yang bagus ya. Jadi baik untuk misalnya kamu masih sendiri, untuk lebih baik saat ini memang fokus ya terhadap karir, keuangan ya, dan apa yang bisa bermain lebih baik saat ini waktunya selain percintaan dan romantisme. Oke, dan kenapa aku selalu klik kamera aku di sini, bukan karena aku memperbaiki kamera aku, namun aku menghentikan sementara videonya karena ada kendaraan yang cukup besar, suaranya mau lewat sih. Jadi ini bukan tentang aku harus kelihatan cantik atau apapun juga ya. Please, kalau kamu memang tidak tahu alasannya kenapa ya, untuk cari tahu dulu daripada kamu nanti menerka-nerka dan ternyata salah ya sih. Nanti kalau ada bunyi yang kendaraan yang enggak nyaman, keras, ujung-ujungnya sebagian dari kalian juga bakal protes ya kan. Suara kucingku aja masih ada yang berkomentar, apalagi suara yang seperti itu ya. Hey, dan Cancer ya, keuangan dan karir kamu sangat bagus. Aku melihat saat-saat sudah masuk ke
eighth house-nya kamu, terutama incoming gains kamu atau karir, keuangan kamu yang memang sempat drop di awal tahun. Aku ngeliat dia bakal mulai meningkat dan membaik ya, karena memang apalagi kalau kamu pekerjaan kamu seperti ya entah di bagian perusahaan pertambangan, oil ya, untuk kayak occult ya, sebagai seorang psychic, psikologis ya, spiritual, apapun yang mengenai sesuatu yang deep. Satu menggunakan deep emotion, ada energi trauma, lalu ada energi sesuatu yang di dalam tanah. Ini bagus banget dalam artian yaitu pertambangan, entah minyak, emas, batu bara atau apapun juga sih ya. Oke. Dan untuk seperti aku bilang tadi, ada di fourth house-nya kamu dan 10th house-nya kamu ya. Kamu bisa untuk memulai bisnis baru di sini, bagus banget masanya ya untuk keuangan dan karir. Memang untuk Cancer saat udah memasuki pertengahan tahun. Namun ini juga membuat kamu nggak begitu dekat dengan perasaan kamu di sini. Kamu nggak begitu nyaman tentang romantisme. Kamu nggak begitu nyaman kalau seseorang ya mendekati kamu jika memang hanya untuk main-main. Jadi kamu lebih memilih untuk menjauh di sini. Aku ngelihat kamu ingin sesuatu yang praktis, sesuatu yang jelas untuk kamu. Jadi kalau nggak jelas saat ini ya, buat apa? Tuh ya. Hey. Jadi energi kamu lebih praktis di sini aku ngeliat ya. Hey. Dan ini bisa membawa juga energi kamu bisa mendapatkan karma baik dari masa lalu. Seseorang bisa memberikan kamu hadiah, hal yang kamu selama ini inginkan, kamu dapatkan bisa dengan mudah ya. Apalagi tentang masalah properti, masalah kendaraan ya, mungkin ada kendaraan idaman kamu atau rumah di suatu daerah yang kamu pengen banget punya. Ini ada kesempatan untuk kamu punya ya. Atau kamu ingin mendapatkan suatu kayak pinjaman ya, atau kredit dari seseorang, dari perbankan, itu bakal mudah kamu dapatkan ya, karena memang untuk karir dan keuangan kamu sangat flowing di sini ya. Itu yang membuat kamu cukup sibuk, dan aku ngeliat sepertinya nggak ada waktu untuk romantisme, apalagi yang memang main-main. Aku ngerasain banyak energi orang baru yang jauh lebih muda daripada kamu. Seseorang yang masih cukup tidak begitu dewasa ingin mendekati kamu karena ngelihat kestabilan dan ngelihat apa yang ada dalam diri kamu. Kamu orang yang praktis, sederhana, dalam artian kamu ngelihat sesuatu apa adanya. Dan mereka semua menyukai akan hal itu. Namun di satu sisi mereka memilih untuk mendekati kamu karena mereka ngerasa ada aman, nyaman dekat kamu. Kalau kamunya perempuan ya agak kurang ya etis lah, maksudnya untuk kita hidup di Indonesia di mana malah perempuannya yang lebih stabil, laki-lakinya kan tidak. Jadi untuk kalau aku menilai secara norma ya, mungkin itu tidak etis. Tidak etisnya bukan karena perempuan masa nggak bisa berusaha, bukan. Maksudnya adalah si perempuannya bakal bekerja double, triple ya, untuk memenuhi apa yang seharusnya bisa laki-laki bantu. Kalau berat sebelah, lebih baik memang seperti aku bilang tidak usah. Berarti ya kembali lagi pilihan ada di tangan kamu. Cuman untuk karir dan keuangan melesat banget, pelan demi perlahan ya. Dan setelah ini Saturn juga bakal retrograde lagi ke arah Sagittarius ya di bulan Juli atau gimana. Jadi saat mundur lagi ya, itu bakal membuat kamu melihat hubungan lama kamu dengan seseorang ya. Kamu bakal banyak berkaca ya. Aku mungkin banyak melakukan kesalahan, banyak berharap yang tidak pasti sih. Masa-masa ini bukan hanya kamu, seseorang bakal mencari kamu untuk menyelesaikan apa yang memang harus diselesaikan dengan kamu ya, karena memang energi itu ya adalah energi masa lalu. Seseorang yang dia ngerasa dia harus minta maaf sama kamu, dia ngerasa bersalah sih, ataupun kamu yang ngerasa seperti ini
ya. Dia ataupun kamu bakal saling mencari. Oke. Jadi untuk ini benar-benar bagus untuk kerjaan karir kamu, dan juga ini membawa energi untuk Cancer sendiri lebih melihat trauma yang dia punya, lebih belajar menerima apa adanya, ya. Kalau memang masih sakit, trauma, untuk nggak memaksakan keadaan sih. Cancer, kamu benar-benar belajar ya dari kesalahan kamu. Oke, kita lihat oracle-nya ya untuk pertengahan 2022. Untuk Cancer. Ada don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Lalu the lip, you go first, the universe will catch you. Mirror, who or what is triggering you. Seperti aku bilang, kamu udah tahu apa yang membuat kamu udah tertrigger, kamu udah tahu kelemahan dan kelebihan kamu. That's good. Ya. Ada unbound, release in soul pattern, contracts, and past lives. Jadi apapun yang terjadi bukan berarti kok energi ini terus yang keluar. Ingat, ini adalah bentuk rilis, pelepasan. Dan pelepasan ini tidak akan pernah benar-benar selesai selama kita masih hidup. So pahami itu. Ya, no, wait, postpone, pause, say no. Ya. Jika ada seseorang yang serius dan memang dia ingin bersama kamu, ya, kamu yang membuka hati, boleh-boleh aja. Cuman kalau langsung berkomitmen, aku untuk melihat dari sisi transit planet, ya, get grounding, have fun, high sensitive, connect with nature. Ini memang masanya membuka hati, baik. Cuman untuk memaksakan, untuk cepat serius komitmen, untuk say no, nanti dulu, ditahan. Kenapa? Ya, karena masih ada retrograde planet ya di Aquarius mengarah ke Sagittarius, ke Capricorn, ya, yang ini bakal masih membawa energi yang berada atau pernah terjadi sebelumnya sih, ya. Apalagi bagi kamu Cancer sendiri, ya, Cancer itu energi yang cukup bisa dibilang ya seperti memang moody, ya, orang yang mudah mengikuti perasaan, namun dia saat perasaan dia baik, dia mudah untuk mengatakan iya juga terhadap seseorang. Ya, kalau dia nggak punya boundaries, nggak punya batasan, ya, karena terbawa emosi, perasaan senang, dia bisa mengiyakan sesuatu yang sebenarnya dia belum siap, ya. Jadi ini ngasih lihat banget untuk Cancer, ya, karir dan keuangan kamu sangat membaik saat ini. Jadi diharapkan semesta ataupun Tuhan untuk kamu fokus ke sini dulu. Untuk cinta dan kasih sayang bakal ada, namun bukan sekarang, ya. Berarti ya, ingat pilihan ada di tangan kamu. Karena kalau kamu tidak melepaskan pola yang ada sekarang, dia akan terus berlalu sampai nanti, ya, akhirnya kesakitan akan terusan hidup, padahal kita udah makin tua, makin dewasa. Ingat, kitalah yang memegang kesakitan itu, kekecewaan itu bertahun-tahun, bukan orang lain. Orang lain hanya men-triggernya, ya. Oke, kita lihat pesan semesta, ya, untuk kamu yang menonton video ini. Tuh, Cancer, 14 menit lebih. Oke, kita buka oracle-nya dulu sekali, ya. Cancer. Ada co-create, loyal heart, okay, not for you, okay. Loda Urban,
ada Imagine, dan di the bottom of the deck-nya ada Never Ending Story. Never Ending Story. Wow. Jadi sini untuk Cancer, semua sakit hati, kekecewaan, rasa tidak dimiliki, tidak dicintai, tidak ada yang menginginkan kamu akan terus bisa berlaku jika kamu tidak menghentikan pola ini. Dan ini saatnya untuk menghentikannya. Fokus dengan apa yang sebaiknya kamu fokuskan saat ini. Kamu mungkin sebelumnya pernah setia dengan orang yang tidak baik dan orang yang salah untuk kamu, namun bukan berarti untuk kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Dia hadir saat itu memang dia tidak baik untuk kamu. Gak perlu untuk disesali, gak perlu untuk menyalahkan diri sendiri. It is what it is. Inilah kehidupan, ya. Kita memiliki waktu masing-masing yang berbeda, gak akan sama dengan orang lain, ya. Apapun yang terjadi, udah terjadi, itu gak akan mendeterminkan kalau kita bakal seperti itu. Ingat, pikiran bisa membohongi kita. So, setialah terhadap diri kamu sendiri, ya. Setialah kalau yang memang untuk kamu, mau gimana pun yang terjadi saat ini, walaupun menjauh, mendekat, ya bakal ada jalannya untuk bersatu. Tinggal kamu mau percaya ataupun tidak, ya. So, ingat, bukan berarti nggak ada untuk kamu, ya. Sekarang dan nanti itu apa bedanya kalau kamu nggak benar-benar mengambil pelajarannya. Okay? So, pesan untuk Cancer di pertengahan 2022. Ada dog, ya. Setialah terhadap diri kita sendiri, ya. Karena gimana pun jalan ke depannya, mau seseorang bersama kita ataupun tidak, kita harus tetap berjuang sendiri dalam hidup kita. Kitalah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, kalau dia memang mau stay, ya biarkan dia stay. Kalau dia ingin pergi, ya jangan ditahan. Ya, Star, ya. Dan ada Lady, see. Dan di the bottom of the deck-nya ada Anchor. Jadi biarpun seseorang saat ini, ya, menjauhi kamu, meninggalkan kamu, bukan hanya karena chartnya dia, namun juga karena chartnya kamu gimana. Memang seperti aku bilang tadi, semesta pengen kamu fokusnya dengan kerjaan dan karir. Gimana Tuhan gak pengen untuk kamu fokus ke sana dulu, karena ini bukan masa yang baik, ya. Namun kalau kamu memaksakan, ya harus ready dengan risiko yang bakal muncul. Dan ingat, kalau kamu memilih hal tersebut, ya jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan semesta. Ingat, karena pilihannya kamu sendiri yang buat. Okay? So, pesan semesta adalah memang setia dengan diri sendiri. Pilihlah sesuai dengan hati kamu, intuisi kamu. Okay? Jangan berdasarkan emosi kamu, perasaan kamu sesaat. Okay? So, that's it, ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching, ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. See ya.